Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang MPA yang baik hati, berbudi luhur, tahu benar dan salah. Jumpa lagi dengan saya Ari di channel MPA Official. Video kali ini mau menanggapi lagi pertanyaan penonton ya tentang beberapa postingan yang di-share kepada kami. Yang pertama masalah ini ya, surat keputusan bersama perguruan di Bojonegoro ini. Nah, di situ poin pertama jelas sekali bahwa ditiadakan latihan selama beberapa waktu untuk tidak menimbulkan kerumunan yang mengakibatkan klaster baru COVID. Ya, ini berkaitan dengan situasi pandemi. Ya, ini wajar menurut kami ya. Karena situasi negara, khususnya negara kita, sebenarnya dunia, tapi khususnya di negara kita ini sedang mengalami pandemi, atau katakanlah kalau orang Jawa bilang itu pagebluk. Wajar, tapi sebenarnya ini menindaklanjuti ya, karena ada efek beruntun dari kasus kemarin itu, warga Pagar Nusa sampai terjadi meninggal dunia itu karena katanya kasus pengeroyokan. Nah, masalah itu kita nggak mau komentar ya, karena berkaitan dengan kasus hukum. Dan ini kami menyatakan cukup prihatin, karena apapun itu menghilangkan nyawa seseorang itu selain dilarang oleh negara, agama pun juga melarang, dan ajaran Esa Trate juga jauh dari hal-hal seperti itu, tidak mengajarkan. Saya rasa nggak hanya Esa Trate, semua perguruan sama. Tapi ya, kalau masalah kasus-kasus beberapa waktu sebelum kejadian itu kita nggak bisa mengait-ngaitkan ya, karena masalah hukum itu bukan ranah kita. Kita sebagai manusia biasa, warga masyarakat, hanya bisa melihat, memantau, dan menyimak saja. Jadi nggak ada kapasitas kita untuk membahas itu. Jadi kita serahkan semua urusan hukum kepada instansi-instansi yang berkewajiban di sana, yang bertugas di sana. Jadi cukup kita awasi saja, kita lihat. Jangan sampai karena kita tidak terima, karena kita tidak puas, akhirnya menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di beberapa wilayah. Itu kami tidak menyarankan. Jadi sebaiknya kita diam diri di rumah sambil kita tetap berolahraga, beraktivitas seperti biasa. Kalau masalah latihan itu kan sifatnya sementara ya lur, jadi nggak perlu kita khawatir atau bagaimana. Jadi ya berdoa saja supaya kasus pandemi ini segera selesai. Jadi biar kita bisa beraktivitas lagi seperti latihan-latihan sebelumnya. Terus lagi menanggapi yang ini. Katanya ketua ranting ditangkap. Sudah saya klarifikasi ya dengan Pamter setempat bahwa ini berkaitan dengan kasus pengeroyokan juga. Jadi kasus pengeroyokan itu ujung-ujungnya sebenarnya itu masalah pribadi. Cuman karena yang korbannya adalah anggota perguruan dan pelakunya juga anggota perguruan, sebenarnya nggak ada kaitannya dengan perguruan-perguruan yang bersangkutan ya, karena dilakukan oleh anggota-anggota perguruan, jadi nama-nama perguruan diseret-seret, ikut-ikut terbawa. Dan buntutnya yang gambar pertama tadi, buntutnya dan disayangkan ya lur, sayang sekali karena tindakan seseorang akhirnya semua ikut menanggung. Kayak perguruan yang lain ya, kayak di Suci
asat yang tidak tahu menahu soal hal itu, jadi ikut-ikutan menanggung. Dan mengingat melihat lagi ketua ranting ini nggak tahu apa-apa sebenarnya nggak tahu apa-apa, bener. Ketua ranting nggak tahu apa-apa mas, tapi kok ditangkap. Nah ini kata ditangkap itu sebenarnya tidak benar. Sudah saya klarifikasi, sudah saya hubungi kepada pamter setempat, itu bahwasanya ketua ranting hanya dimintain keterangan. Keterangannya seperti apa ya saya nggak tahu. Yang jelas itu ketua ranting sedang dimintai keterangan untuk menindaklanjuti kasus hukum yang terjadi di wilayah Kedung Adem, dan beliau sebagai ketua ranting Kedung Adem. Jadi kalau ada berita-berita hoax yang menyatakan ketua ranting ditangkap di ini di itu di anu, itu saya pastikan, sudah saya klarifikasi, itu tidak benar. Yang benar adalah dimintain keterangan. Saya rasa nggak di Kedung Adem doang ya, di wilayah-wilayah lain kalau ada masalah hukum menyangkut organisasi, semua pasti akan terlibat. Ketua ranting, ketua cabang, ketua rayon, itu semua terlibat, dimintain keterangan. Yang jelas apa ya, semacam informasi tambahan untuk bahan penyidik menggali informasi kasus lebih lanjut. Jadi supaya kita punya saring lah ya, bisa menyaring masalah, bisa menyaring informasi, apalagi informasi-informasi yang bersebaran melalui media sosial. Sering sekali saya berkomentar masalah informasi-informasi yang bersebaran di media sosial itu banyakkan hoax daripada yang real. Jadi sebaiknya kita minta keterangannya ke siapa? Ke wilayah masing-masing. Ada ketua rayonnya, ada ketua cabangnya, ada ketua rantingnya. Langsung klarifikasi ke sana. Jadi kalau kita klarifikasi nyari informasi melalui media sosial itu apa ya, bisa saya katakan 80% nya hoax, yang benar itu cuma 10%. Yang 10% masih ngambang. Jadi gitu ya lur. Apa lagi? Mau dikomentari apa lagi ya? Ya kayak gitulah, saking cintanya kalian, saking tunduk dan patuhnya kalian, saya salut. Perhatian sama saudaranya. Ya kalau masalah pengeroyokan saya nggak bisa berkomentar apa-apa ya lur, cuman bisa prihatin karena setiap kasus itu ada sebab ada akibat, dan saya nggak ada di posisi di tempat di sana, di TKP saya nggak tahu, hanya dapat info-info melalui grup-grup WA atau grup-grup Facebook. Saya rasa saya sendiri juga kurang bisa mengambil kesimpulannya. Ya itu tadi, berita-berita di media sosial itu kebanyakan hoaxnya daripada realnya. Jadi sebaiknya kita lebih punya saring lagi, lebih punya filter, lebih bijaksana menyikapi setiap kejadian berita-berita yang beredar. Sebaiknya ambil berita dari portal-portal yang kredibel, seperti misalnya TV lokal, terus koran lokal dan sebagainya. Kalau di media sosial saya rasa kurang masuk. Apalagi ya itulah, sebaiknya kita lebih hati-hati. Ya kita doakan aja mudah-mudahan kasus ini segera bisa selesai dan terang, siapa yang benar siapa yang salah. Jelas siapa yang salah tetap harus menjalani proses hukum. Jadi apalagi ya itu aja lah ya. Oke, semoga jawaban saya tidak memuaskan. Pasti ya tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi ya mudah-mudahan bisa memberi sedikit angin segar lah buat saudara-saudara yang lain, sedikit memberi rasa tenang, sedikit memberi rasa nyaman. Jadi mudah-mudahan kegiatan latihan bisa segera dibuka lagi, karena mengingat masa latihan kita tinggal beberapa bulan lagi mendekati ke pengesahan. Jadi biar aktivitas bisa kembali normal. Oke ya lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga persaudaraan, jaga silaturahmi, jaga kerukunan antar perguruan agar tercipta Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Salam damai, pencak silat.